Pikir mindset seperti itu harus dirubah ya, karena berdasarkan pengalaman saya, eh, makhluk halus itu sebenarnya tidak akan mengganggu kita kalau kita juga nggak mengganggu mereka. Dan kebanyakan manusia ini sendiri karena dari kecil kan sudah mungkin dicekokin dengan berbagai macam mitos, kemudian juga dicekokin dengan berbagai macam pandangan mengenai bahwa makhluk halus itu mungkin setan itu jahat, mengganggu kita. Akhirnya kita jadi berpikir bahwa makhluk halus itu hobinya mengganggu manusia, padahal sebenarnya enggak. Makanya kan berapa kali saya selalu mengatakan bahwa ketika manusia ya seringnya ini ya misalnya menempati satu rumah baru ya kan, atau mungkin menengok atau melihat satu mungkin tempat atau calon tempat usaha atau calon rumah ya kan, kebanyakan mereka kan akan melihat ya ini ya, bahasa umumnya adalah aura. Nah kemudian ketika melihat auranya udah gelap gitu ya, udah negatif, itu langsung udah berprasangka terlalu banyak makhluk halus yang kira-kira nanti akan mengganggu. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba mungkin ada orang yang datang ke rumah Anda, kemudian ngomong, wah rumah Anda gelap sekali ya, banyak sekali makhluk-makhluk gak jelas ini. Nah lalu kebanyakan kemudian orang itu akan panik. Begitu panik cari mantra-mantra untuk membersihkan tempat, untuk ini dan sebagainya. Ini sebenarnya menurut saya manusia ini sendiri yang cari perkara, karena pola pikir yang ingin mengusir inilah yang justru merupakan menurut saya membuat satu karma buruk. Mereka bisa saja sudah lebih lama tinggal di sana, kemudian ketika Anda menempati tempat tersebut, Anda membersihkannya ya kan, Anda ya ngusir ya. Kalau kemudian mereka datang balik bawa banyak pasukan ngusir Anda atau bikin kekacauan, ya sebenarnya itu sah-sah aja, menurut saya wajar. Nah justru seharusnya pola pikir dan cara pandang kita ini kita rubah. Jangan berpikir bahwa ketika kita ini diikuti banyak makhluk halus maka auranya menjadi gelap dan sebagainya. Nah jangan pikir gitu. Ketika misalnya rumah Anda tiba-tiba dipenuhi dengan banyak makhluk-makhluk halus, nah di sini harusnya kita bersyukur bahwa ini kita dapat kesempatan berbuat karma-karma baik yang kita nggak perlu keluar rumah ya kan. Ya contohnya adalah dengan sering-sering melakukan pelimpahan jasa, sehingga makhluk-makhluk tersebut ya kan itu bisa pindah alam ke alam yang lebih baik ya, terlahir lagi di alam-alam yang lebih baik atau memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Nah ini kan harusnya kita berpikir bahwa kita bersyukur kita dapat kesempatan itu. Kan jarang-jarang sekali. Coba Anda kalau misalnya tidak ada yang membutuhkan bantuan Anda mau berbantuan juga kan percuma juga. Nah jadi pola pikir dan cara pandang seperti ini harus dirubah menurut saya ya, sehingga terhadap makhluk halus kita tidak punya pola pikir bahwa makhluk halus itu jahat, makhluk halus itu setan itu sukanya ngerjain orang, lalu akhirnya jadi membeda-bedakan antara setan dan dewa. Maka kadang-kadang banyak sekali nih orang yang selalu misalnya ketika saya berkunjung ke rumahnya, kemudian nanyanya ke saya gini, ayah ini rupang saya, patung saya ini isinya dewa enggak? Nah terus kenapa mau isi dewa isi setan ya kan nggak ada masalah. Justru kalau isinya justru alam bawah kan kita ada kesempatan untuk bikin banyak-banyak pelimpahan jasa, berbuat baik ya kan, terus dia pindah alam, itu kan jauh lebih bagus ya kan. Apa terus dipikir kalau yang nongkrong misalnya yang nongkrong kemudian dewa, kemudian apa dipikir tuh serta-merta mau bantuin Anda,
Ya belum tentu juga, dan belum tentu juga dewa mau sama Anda, ya kan? Nah, jadi kadang-kadang ini yang harus dirubah menurut saya. Untuk bisa didekati dengan dewa sekalipun, manusia itu harus ya tentu saja memiliki energi yang minimal setara. Tentu kalau orang-orang yang banyak melakukan hal-hal buruk, suka bohong, suka nipu, ya kan, suka melakukan hal-hal yang nggak baik, ya jangan harap dewa mau deket sama Anda, ya kan. Kalaupun ada mungkin juga setan juga malas deket sama Anda. Lah Anda juga nggak punya jasa kebaikan untuk dilimpahkan, ya kan, apalagi dewa, ya tambah sebel lah lihat Anda. Nah, jadi di sini Anda harus merubah pola pikir, cara pandang mengenai makhluk halus. Berdasarkan pengalaman saya, makhluk halus itu lebih apa adanya, lebih mudah diatur daripada manusia. Menurut saya, karena makhluk halus ini kan memiliki kelebihan, ya, makhluk halus apapun, ya, apakah dia dewa ataupun setan, ya, apapun istilahnya, alam atas alam bawah, ya, mau jin, gendruwo, setan, apa kuntilanak, apapun istilahnya, ya, mereka memiliki satu kelebihan, yaitu mampu membaca pikiran kita, mampu membaca hati kita, sehingga mereka tahu banget kita ini sama mereka itu niatnya apa. Memang kita ini tulus, kita ini baik, kita ini menyayangi mereka, atau kita hanya berpura-pura baik, ya, tapi ada maunya, ya tentu, ya kan, rajin sesajian misalnya, tapi mengharapkan mereka harus bantu. Ini kan timbal balik bagaikan kamu udah saya kasih kerjaan, atau kamu udah saya kasih ini gaji, kamu kerja dong sama saya. Ini kan tentu beda, ya. Hati mereka bisa membaca pikiran, ya kan, sehingga sebenarnya buat saya, ya, menghadapi makhluk-makhluk tak kasat mata ini buat saya lebih gampang daripada manusia. Karena manusia ini kita nggak bisa tebak, di depan kadang baik, di belakangnya ya itu Anda tahu sendiri lah, ya kan, nggak semuanya baik. Walaupun kadang-kadang banyak orang mengatakan perilaku itu mencerminkan isi hati, ya belum tentu. Kadang-kadang banyak yang mulut manis itu hati berbisa. Itu banyak sekali orang-orang yang akhirnya ketika ketahuan melakukan sesuatu yang negatif, rupanya kesehariannya tampak baik. Itu kan sudah ibaratnya ngeprank, ya. Nah, jadi maka kalau saya bilang makhluk halus ini lebih gampang ditangani. Ketika mereka tahu kita tidak membahayakan mereka, biasanya mereka juga nggak akan membahayakan kita. Nah, saya ada sebuah cerita. Jadi suatu hari ketika saya selesai bertapa, waktu itu saya bertapa di lereng Muria, waktu itu lereng Gunung Muria, ya, di tempat yang banyak sekali makhluk alam bawah, ya. Nah, jadi satu pagi, ya, menjelang subuh saya ini pulang. Biasanya saya semalaman minimal, ya, kalau langsung pulang itu semalaman menjelang subuh pulang, atau bisa berhari-hari. Nah, waktu itu saya hanya semalam, jadi menjelang subuh saya pulang. Nah, pada waktu itu jadi posisi jalannya ada, memang itu agak tengah hutan, ada sebuah bangunan, ya. Nah, di situ namanya juga menjelang subuh, ya, pulang, ya, otomatis kan masih gelap-gelap gimana, ya kan. Kemudian juga ya wajar lah agak-agak ngantuk dikit, ya. Jadi waktu itu saya lagi jalan nih, langsung belok kiri. Rupanya di belokan sini ini, ya kan, itu kan ada satu kayak tembok lah, tembok kecil gitu kan. Jadi di balik tembok ini rupanya ada makhluk alam bawah, ya, yang orang Jawa itu sering ngomong, ya, istilah namanya adalah Banaspati. Banaspati itu kepala, ya, semacam kepala doang itu, tapi dia api gitu loh, api terbang-terbang, itu bentuknya kepala gitu.
Nah, menurut mitosnya ya, mitos orang Jawa yang beredar, yang namanya Banaspati itu makhluk paling ganas, paling jahat, dan kalau ketemu itu udah pasti mati. Kitanya, maksudnya kita ketemu mereka udah pasti mati, ceritanya begitu. Dan itu sekali seumur hidup saya sampai hari ini itu ketemu yang namanya makhluk seperti itu ya baru kali itu, Banaspati itu. Jadi jalan kaki itu begitu belok, rupanya ada ini makhluk ini. Kaget saya ngelihatnya. Saya kagetnya ya antara campur dengan ya pertama kali saya melihat makhluk itu, dan yang kedua adalah karena ini mindset kita udah ditata bahwa Banaspati itu begitu kita ketemu udah pasti kita bakal mati. Jadi ada rasa kaget, stres dikit, dan takut juga waktu itu. Nah, deg-degan juga. Jadi pada waktu itu begitu kaget, saya lihat dia kan kaget. Rupanya dia lihat saya pun kaget, aneh kan? Saya merasa lucu kalau setiap kali mengingat peristiwa ini. Nah, jadi pada waktu itu ya, saya lihat dia, oh, dia pun rupanya lihat saya, sama-sama kaget ya, mungkin sama-sama ya namanya kayak nggak sengaja ketemu ya. Saya kaget, dia kaget. Nah, tapi justru karena saya lihat dia kaget, saya jadi ini agak berkurang rasa takutnya. Karena apa? Saya jadi kaget, maksudnya rupanya Banaspati yang katanya ganas bisa kaget juga lihat saya. Jadi sama-sama kaget kan. Jadi waktu itu spontan ya antara ya tadi perasaan campur aduk antara Banaspati yang katanya begitu ketemu ini bakal mati dan sebagainya, tiba-tiba lihat dia juga kaget lihat saya, lalu rasa kaget saya dan rasa takut saya berkurang gitu kan. Lalu saya sadar saya kan nggak ada niat jelek sama dia, ya udah. Nah, jadi dia kan ada di sini nih ngeliatin saya. Nah, jadi saya ngomong sama dia, halo, saya mau lihat doang ya, saya mau lihat ya, dadah. Entah itu saya spontan aja cuman ngomong begitu. Jadi saya hanya ya say hello, bilang saya mau lewat ya, dan dadah gitu aja ya. Memang agak konyol sih, cuman ya itu yang saya lakukan waktu itu. Nah, kemudian si Banaspatinya itu dia tetap ngeliatin saya gitu. Nah, jadi waktu itu ya saya tetap melanjutkan jalan saya sampai agak jauh sana ya, itu di sebelah sananya itu ada ya kan namanya hutan-hutan juga ya. Jadi begitu udah mau belok lagi ke kanan waktu itu, saya iseng-iseng nengok kan, berarti kan itu kan begitu belok kiri saya lurus aja, begitu mau belok kanan supaya ini Banaspatinya ini masih ada apa enggak, saya nengok waktu itu, saya liatin masih ada enggak ya. Padahal waktu saya jalan bener lurus itu sebenarnya ya antara kaget, shock, ngeri-ngeri sedap, pokoknya campur aduk. Tapi saya sadar bahwa saya ini kan tidak ada niat jahat sama dia. Udah saya jalan aja. Dan saya juga enggak terus baca mantra, baca apa, enggak. Saya enggak baca apa-apa. Saya hanya udah saya niatnya jalan aja. Toh tadi saya juga sudah ngomong kan, saya lewat ya. Nah, kan gitu. Jadi begitu udah sampai di agak pojok, saya iseng-iseng saya lihat, saya noleh ke kanan waktu itu. Saya lihat kan, rupanya dia masih ngeliatin saya loh. Jadi waktu itu saya kan kaget kan, rupanya ini masih ada di sana ngeliatin saya. Ini waktu itu begitu saya udah mau belok, saya dadah, pulang dulu ya. Saya hanya gitu aja loh. Dan itu sekali seumur hidup saya, dan anehnya ya nyatanya juga yang katanya ganas ya kan, nyatanya nggak apa-apa sampai hari ini. Dan setelah itu berkali-kali saya ke sana ke tempat itu lagi, saya nggak pernah ketemu lagi. Nah, ini pengalaman saya. Maka kadang-kadang manusia suka melabeli makhluk-makhluk itu dengan menurut saya tidak sesuai. Ini dibilang jahat lah, itu jahat lah, kan menurut saya nyatanya Banaspati yang katanya ganas dan sangar aja rupanya bisa kaget juga keserompokan ketemu saya itu. Dan rupanya dia pun juga punya rasa welas asih. Nyatanya saya nggak diapa-apain kan. Kalau menurut mitos dan cerita kan katanya kalau ketemu udah pasti mati. Nah kan, nah maka berdasarkan pengalaman saya selama ini ketika saya masuk ke gunung atau hutan atau kemanapun sendirian,
saya menurut saya merasa tidak pernah diganggu. Ya, kalaupun misalnya ketemu sama mereka, ya saya hanya berpositif ini, pikiran saya juga positif. Oh, mereka dan saya sama-sama makhluk, ya udah kan gitu. Yang penting nggak saling mengganggu. Tapi saya nggak perlu baca-baca yang namanya mantra mengusir hantu lah atau apa. Saya nggak pernah berpikir sampai sejauh itu, karena bagi saya dan dia juga sama-sama makhluk hidup yang menghuni semesta ini. Nah, jadi menurut saya sih pola pikir dan cara pandang yang mengenai makhluk halus itu hobinya gangguin manusia itu mungkin kita harus ini ya rubah, karena justru dengan berpikir seperti itu sendiri udah karma buruk buat saya loh. Jadi coba bayangin, misalnya Anda misalnya yang jadi makhluk halusnya, Anda nggak ngapa-ngapain aja, tiba-tiba Anda melihat ada manusia yang isi otaknya menggambarkan bahwa ini makhluk halus itu jahat lah, inilah kan, berarti Anda bikin gara-gara duluan sama dia. Nah itulah, jadi ini pengalaman saya, maka itu sebabnya kenapa sampai hari ini saya kalau sama makhluk-makhluk halus itu saya nggak pernah berpikiran negatif, karena sampai hari ini yang menurut pengalaman saya mereka ini nggak pernah jahat ya, sehingga ketika ada orang yang ngomong makhluk halus beginilah begitulah jahatlah inilah membuat tumbal membuat korban, menurut saya sih nggak segitunya, kecuali kita ada perjanjian ya. Kalau ada perjanjiannya, misalnya Anda nih bertapa, lalu muncullah seorang makhluk lah, satu makhluk, apakah alam atas atau alam bawah, mau dewa atau setan, itu saya nggak peduli, makhluk halus. Tiba-tiba terus Anda bikin satu bargaining atau satu ini ya, kesepakatan, saya ada perlu begini, tolong bantuin saya, nanti kalau seandainya sudah berhasil saya berjanji bla 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 bla. Nah kalau ini kan namanya bikin satu ikatan perjanjian, ya tentu beda. Nah kalau ternyata kemudian Anda udah berhasil dan Anda melupakan janji Anda itu, wajar dia berhak menagih. Dan kemudian kalau dia menagih, bukan berarti dia jahat, ini kan hak Anda, udah bikin satu kesepakatan bersama, perjanjian ya kan. Nah ini beda kasus ya, maka ya itu mungkin agak beda, karena saya kalau kesana kemari sangat jarang ketika saya kemudian ada keinginannya, saya senang aja ya ngendon di situ, bertapa, say hello, penyepian, itu kayaknya sudah menjadi satu passion saya, sehingga tentu beda ya sama dengan orang-orang misalnya yang menuju ke satu tempat atau melakukan satu pertapaan tertentu itu dengan tujuan-tujuan tertentu, tentu beda ya, apalagi kalau diikuti dengan yang namanya bikin perjanjian-perjanjian seperti ini, ya tentu sangat wajar. Jangankan yang masih misalnya di hutan-hutan atau di ini yang lebih ganas ya daripada yang di rumahan. Misalnya Anda sama makhluk-makhluk yang di rumah aja misalnya banyak-banyak janji, tapi rupanya Anda nggak penuhi. Nah itu kalau mereka kemudian bikin gara-gara sama Anda, ya wajar juga menurut saya loh ya. Sehingga jangan selalu menyalahkan makhluk halus. Maka sebaiknya sebelum menyalahkan ya introspeksi diri dulu menurut saya loh ya. Nah jadi ya mungkin itu aja sih dari saya. Jadi pengalaman saya, makhluk halus lebih enak diajak bergaul daripada manusia, ini menurut saya.